Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, hari ini kita lanjutkan materi kita seputar AI Enable IoT ya. Untuk hari ini kita bahas tentang protokol IoT data transfer. Tapi mungkin seperti biasa, sebelum kita mulai, narsis dulu deh. Oke, silahkan diaktifkan kameranya. Kita capture sebentar untuk keperluan berita acara perkuliahan kita hari ini. Wah, lumayan banyak nih hari ini, ada 50 orang. Ya, mudah-mudahan masih semangat sampai bulan puasa. Nanti bulan puasa saya yang nggak semangat biasanya. Karena saya yang harus ngoceh sampai kering. Dan perjalanan menuju buka puasa masih panjang biasanya gitu. Oke, kita capture dulu ya. Wes, Mbak Talita Nabila langsung benerin ini. Ijabnya. Aman Mbak, aman Mbak. Cakep kok, masih cakep kok. Oke, saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Wah, Word saya belum dibuka ternyata. Sebentar. Hmm. Oke, wah ada yang baru lagi. Oke, kayak capture sekali lagi ya. Bentar, ada yang masuk. Oke, saya capture sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ini mana? Hmm, Oke, terima kasih. Oke, mm, mm, mm. Oh, ini dia. Ting, ting, ting. Oke. Udah muncul ya? Jadi. Oke, hari ini kita bicara tentang AI Enable IoT, khususnya bicara tentang protokol untuk IoT data. Ya, di sini, hmm, saya udah record belum ya? Sudah ya harusnya. Recording in progress. Harusnya sih sudah sih. Oke. Oh, di sini lihat. Oke, recording in progress. Oke, materi kita tentang protokol IoT data transfer, intinya bagaimana data ditransferkan. Bicara dari communication protocolnya, kita akan bicara background sama introduction, ada communication protocol, ada application protocolnya. Nah, oke, kita bilang
protokol summary terlebih dahulu. Ya, di sini ada beberapa layer yang umumnya digunakan oleh mungkin kalau teman-teman masih mengingat OSI layer ya. Nah, ini eh, di layer paling atas ada application layer, ada beberapa secara summary ada beberapa protokol yang digunakan untuk perangkat IoT ya. Ada Advanced Message Queue Protocol atau AMQP, AMQP dan kemudian ada CoAP, ada DDS dan yang paling familiar mungkin mendengar namanya atau sering Anda gunakan atau pernah Anda gunakan adalah protokol MQTT atau Message Queue Telemetry Transport, di mana di MQTT ini dalam tanda kutip biasanya banyak digunakan karena umumnya adalah cocok untuk small device yang memerlukan bandwidth ataupun efisiensi dari bandwidth dan penggunaan baterai yang cukup baik ya. Jadi biasanya protokol MQTT ini digunakan untuk misalkan kita bicara wireless sensor network terkait dengan misal apa sensor suhu yang di situ harus real time dan memerlukan pengiriman transfer data yang sangat cepat dan cukup nggak banyak juga ya mungkin cuma sedikit tapi mungkin bicaranya sangat cepat ya data yang dikirimkan. Kemudian di layer transport kita umumnya yang kita kenal memang cuma dua, ada TCP dan UDP ya. Ini saya yakin teman-teman juga sudah hafal luar kepala nggak masuk-masuk. Artinya kapan kita pakai protokol TCP dan kapan kita pakai protokol UDP. Kalau bicara protokol TCP berarti kita akan bicara paket data yang reliable, yang dalam tanda kutip dijamin nyampe-nya. Tapi kalau bicara dengan protokol UDP, mungkin kita akan bicara protokol yang dalam tanda kutip kecepatan kecepatan transfer datanya yang diutamakan. Akan tetapi sayangnya tidak dijamin dengan kapan data tersebut akan nyampe. Maaf, saya nyalain AC dulu. Oke, terus kemudian contoh paling simpel kalau udah ngomong protokol TCP ataupun UDP, mungkin teman-teman kalau karena saya lihat mayoritas cowok nih, namanya cowok berarti biasanya let's say hobi hampir mayoritas cowok hobi main game gitu kan. Kalau ngomong main game berarti kan kita akan ngomong bagaimana real time gamenya, misalkan apa Valorant atau yang jadul-jadul misalkan apa Counter Strike, Power apa PB ya Point Blank. Nah, itu akan seru main gamenya kalau misalkan kita makainya TCP. Serunya kenapa? Nggak bakal ada yang main karena TCP menjamin pengiriman data yang sangat stabil. Sedangkan kalau UDP kita ngomong cepat. Nah, game online yang dipakai di Valorant dan sebagainya umumnya menggunakan UDP. Kenapa nggak pakai TCP, Pak? Iya, tadi kalau pakai TCP istilahnya Anda nggak bakalan main Valorant. Karena Anda gerak ke kanan sedikit, itu Anda harus menjamin atau meyakinkan seluruh user ataupun seluruh pemain yang ada di situ mengetahui pergerakan Anda. Kan kebayang kapan geraknya gara-gara ada satu yang internetnya lemot, dia akan ketinggalan gitu ya. Dan dalam tanda kutip karena jadi nggak real time. Dengan kalau UDP, nah ini real time banget karena kita bergerak ke kiri misalkan saya cukup teriak, woi gue gerak ke kiri gitu kan. Nah terserah komputer-komputer yang lain mau denger mau kagak. Sehingga kadang-kadang kalau main game pasti Anda sering ngomong, aduh sialan, nge-lag. Ini berarti protokol UDP Anda tidak protokol UDP yang dikirimkan oleh rekan Anda nggak nyampe ke Anda. Sehingga dalam tanda kutip kesannya nge-lag, kesannya orangnya jalannya nggak smooth, tahu tiba-tiba terlihat di sini, tiba-tiba terlihat di sini gitu kan. Nah, itu gampangnya seperti itu. Oke, lanjut. Layer bawahnya ada network layer dan juga di bawahnya lagi ada data link layer, di mana di network layer kita punya six low wireless personal area network,
dan juga ada IP6. Nah, kenapa nggak dibilang IP4, Pak? Sekarang udah nggak zaman kita nyebut IP4 ya. Karena kita sekarang udah bermain di IP6 ya. Meskipun mungkin so far rata-rata masih banyak yang menggunakan IP4, tapi karena keterbatasan ataupun sudah mulai terbatas, bahkan mungkin sudah jarang ditemukan IP4 yang baru, kecuali ada IP4 lama yang tidak digunakan, itu mungkin bisa dipakai, bahkan jadi rebutan. Gitu ya. Tapi sekarang kita bicaranya untuk network layer, kita bicara IP6 deh. Kemudian ada data link, ini bagaimana data transfer antar arsitekturnya itu sendiri. Standarnya misalkan kalau wireless kita ngomong 802.15, ya extension belakangnya ini mengacu yang mana gitu kan. Banyak. Ya, terus kemudian ada juga LoRa, ya, untuk apa namanya, yang umumnya saat ini kalau digunakan paling oke karena LoRa ini cukup jauh ya jangkauannya. Oke, lanjut. Dan terakhir di physical layer, nah ini bagaimana komunikasi terjadi sampai ke end user. Ini beberapa summary-nya ada Bluetooth Low Energy, Bluetooth-nya itu sendiri, ataupun Bluetooth Low Energy yang saat ini sedang banyak digunakan karena memang sangat efisien, sangat bagus untuk penerapan di lapangan dengan efisiensi energi yang mungkin dalam tanda kutip apa ya istilahnya, tidak memerlukan konsumsi energi ataupun power ataupun listrik yang cukup besar, sehingga misalkan kita kasih power bank aja itu bisa at least stay, bisa mungkin beberapa hari ya, beberapa minggu mungkin ya. Nah, kayak seperti itu. Mas Zahran, oke, nggak apa-apa. Saya nggak masalah kok. Kan ini juga saya record, jadi walaupun yang terlambat hadir ataupun tidak bisa hadir pun bagi saya no problem. Seperti yang saya bilang di awal, saya nggak pernah ngurusin absen. Dan ini pun saya recording, mungkin nanti saya taruh di YouTube channel saya, terus kemudian nanti juga saya taruh di sini, saya akan nanti ditonton kalau misalkan pengen yang belum apa namanya belum mengikuti secara penuh ya silakan. Ada Ethernet, ini mungkin yang paling umum ya saat ini kita bicara teknologi Ethernet, terus kemudian ada teknologi wireless LTE, 4G gitu ya, ada near NFC, ini komunikasi protokol dengan menggunakan elektromagnetik yang ada di kartu ataupun ada di apa ya istilahnya ya kartu ya tagging kartu saat ini ya. Ada juga RFID, sama masih bicara elektromagnetik, tapi biasanya ini lebih ke biasanya untuk apa? Untuk tagging ini ya, tagging absen misalkan contohnya seperti itu. Ada juga WiFi. Oke. So, ini secara protokol summary yang digunakan di masing-masing layer. Kemudian kita coba masuk ke komunikasi di IoT. Permasalahan, ada beberapa permasalahan pada saat kita bicara IoT. Bagaimana komunikasinya? Harapan kita adalah umumnya pengen supaya real time, tapi permasalahannya banyak. Contoh pertama adalah permasalahannya karena jarak. Nah, artinya pengiriman data karena jarak ini pasti jadi sebuah problem ya. Contoh misalkan saya nggak akan cerita di sini dulu. Contoh paling gampang dulu kalau misalkan kita nonton TV gitu ya, atau kenapa saya bilang dulu nonton TV? Karena sekarang rata-rata nggak banyak yang nonton TV, nontonnya YouTube, nontonnya live IG. Tapi oke lah. Kalau cowok semua ataupun biasanya cowok-cowok hobinya nonton bola, nah nonton bola baru nontonnya live di TV nih gitu kan. Disebut live pun sebenarnya nggak live juga gitu ya, karena ada jeda, karena masalahnya jarak. Nah, contoh gini, contoh misalkan kita lagi live sepak bola di Stadion Senayan misalkan. Nah, pertanyaan sepelenya, real time-nya seperti apa? Real time-nya adalah orang-orang yang lihat bola.
sepak bolanya, pertandingan sepak bolanya itu di stadion, itu yang real time. Kenapa dibilang real time? Ya, begitu gol kita bisa teriak gol gitu kan. Bisa bareng-bareng itu satu stadion teriak bareng-bareng teriak gol gitu kan. Nggak ada yang mengkoordinir, nggak ada yang menginstruksikan, tapi pasti begitu gol, semua bisa bareng-bareng teriak gol sambil berdiri atau sambil loncat-loncat atau ngapain gitu ya, atau jongkrokin temennya yang di depan. Jadi perkara itu. Eh, jadi artinya real time-nya adalah mereka-mereka yang nonton live di stadion. Pak, saya nonton TV, Pak. Itu kan juga real time. Nah, karena ada jarak tadi sebenarnya nggak real time juga. Pasti ada jeda sepersekian detik. Nah, gitu kan. Namanya real time itu harusnya ya no, zero second gitu kan. Tapi pasti ada jeda. Kenapa ada jedanya? Karena mungkin jeda paling awal gampangnya di stadion tersebut ada kameramen, ya. Ada kamera yang mengcapture momen golnya tadi. Si kameranya akan dipancarkan oleh si mobile station yang ada di seputar apa namanya, seputar stadion tadi, ya, connect ke BTS, kemudian baru dari BTS dipancarkan lagi ke BTS-BTS yang lain untuk selanjutnya atau juga langsung disebar ke antena TV rakyat Indonesia. Nah, artinya kan datanya, logikanya, sinyalnya itu merambat kan, merambat sampai ke BTS, dari BTS baru disebarkan ke antena TV masing-masing, atau kalau yang berada di Papua sana gimana? Nanti kan komunikasinya mungkin antar BTS dikirimkan sinyalnya baru sampai di Papua, atau yang paling cepat mungkin ya, sinyalnya dikirimkan menuju satelit. Dari satelit baru ditembak lagi ke BTS yang ada di penerima sinyal yang ada di Papua. Nah, jadi artinya mungkin kalau kita bisa lihat Indonesia dari drone sampai ke atas, yang teriak gol itu mungkin kayak oke, yang teriak gol pertama kali di Stadion Senayan. Sepersekian detik berikutnya yang teriak gol itu adalah orang-orang yang nonton TV seputar Senayan, misalkan gitu ya. Baru nanti merembet ke Bandung, ke Semarang, ke Surabaya, mungkin terakhir Papua, gitu ya. Atau mungkin Papua bisa bareng sama Bandung, karena dia ditembaknya menggunakan satelit, gitu kan. Kalau yang tidak menggunakan satelit, berarti kan teriak golnya ada beda jeda sepersekian detik. Gitu. Nah, itu problem communication pada umumnya. Nah, sebagai permasalahan kita cerita di sini adalah problem communication khususnya untuk distance tadi juga ngaruh di perangkat IoT gitu ya. So di sini contoh kalau kita bicara IoT, perangkat IoT yang ada di sini misalkan ini kita punya WSN, Wireless Sensor Network terkait suhu misalkan. Nah, kita menggunakan perangkat apa gitu loh untuk berkomunikasinya. Kalau menggunakan Bluetooth mungkin lebih dari 100 meter nggak kena. Tapi sekarang urusan Bluetooth ini ngabis boros baterai dan sebagainya, maka beralih muncul teknologi Bluetooth Low Energy, BLE biasa kita nyebutnya. Masalahnya BLE ini jaraknya tidak bisa jauh. Mungkin dibilang 10 meter, 15 meter is okay, tapi kalau misalkan terhalang pohon atau terhalang tembok, ini jadi satu masalah atau satu kendala lagi gitu ya. Nah, kemudian misalkan dari perangkat aplikasi handphone atau smartphone tadi baru dikirimkan ke perangkat telekomunikasi, BTS, baru masuk cloud. Artinya di sini pasti ada jeda, ada apa namanya jarak yang akan terjadi gitu ya. Belum lagi kalau cloudnya dari mana? Wah, cloudnya dari US, Pak. Jauh sekali dia perjalanan. Kalau menggunakan WiFi, mungkin jangkauan distance-nya tidak jauh-jauh 100 meter juga. Zigbee 50 meter. LoRa nih yang paling keren, bisa sampai 10 kilo misalnya. Nah, tapi ya tetap, ini jaraknya ini tergantung lagi. WSN yang kita gunakan nggak beda, apa namanya, tidak perlu
Yang seperti apa tinggal teknologi komunikasinya yang akan kita gunakan, yang mana yang akan kita gunakan ya. Mau pakai LoRa, mau pakai Zigbee, mau pakai Wi-Fi, atau yang paling kecil menggunakan Bluetooth. Komunikasinya seperti apa? Ada yang menggunakan apa namanya, infrastruktur telekomunikasi, misalkan menggunakan BTS, ada yang connect dengan ISP ya untuk masuk ke dalam media internet ataupun media cloud untuk dibaca berikutnya oleh si user ataupun siapapun yang berhak. Oke, next. Problem awal kita bicara dengan distance, berikutnya problem yang berikutnya adalah permasalahan dengan respon time. Nah, respon time ini ya tadi sebenarnya ada hubungannya dengan jarak juga gitu kan. Kalau tadi ngomong jarak, memang kita mau menggunakan peralatan apa untuk ditanam apa namanya perangkat sensornya untuk terkomunikasi dengan IoT-nya ya. Misal kalau saya sebut di hutan, Pak. Nah, di hutan kan nggak mungkin saya pasang apa namanya, kalau jaraknya dekat-dekat gitu kan. Mungkin yang dipilih adalah LoRa kalau udah ngomong di hutan, karena jaraknya kita nggak tahu hutan, kalau Tahura Taman Hutan Hutan Raya Bandung mungkin masih bisa pakai HP, tapi kalau benar-benar hutan Kalimantan yang belum dirambah sama orang, masih banyak Python dan sebagainya, Python ular ya beneran, bukan Python programming, itu mungkin kita pas gunakannya LoRa. Oke, next ini permasalahannya adalah di respon time. Digitalisasi mempermudah kita, tapi juga menyebabkan terjadinya respon time yang sedikit berbeda, atau mungkin ya jadi banyak juga sih ya. Ada jeda gitu ya. Jadi contoh kalau bicara di sini misalkan kita melakukan on off-nya si apa namanya? Si lampu gitu ya. Di on off-nya lampu ini bisa dibilang jedanya mungkin 1 milisecond atau kurang dari 1 milisecond. Jadi begitu di on, cetrek, dia langsung nyala, jedanya mungkin sedikit kurang dari 1 milisecond atau mungkin maksimal 1 milisecond. Tapi kalau menggunakan aplikasi, misalkan ya saya sebut merek deh, misalkan kita bikin atau kita gunakan lampu rumah kita sudah menggunakan apa? Bardi misalkan. Nah, Bardi sistem itu beberapa jedanya pasti ada. Artinya kita on-kan di perangkat device-nya, ya, perangkat device-nya pasti ada jeda sepersekian detik dia baru nyala. Karena ya tadi dia menggunakan apa? Misalkan di sini menggunakan Wi-Fi, terus kemudian perangkat radio untuk nyalain lampunya, demikian juga di aplikasinya seperti apa. Ini jadi kesannya nih jadi sekian milisecond memang ujung-ujungnya nyalanya 1 detik kemudian. Apalagi kalau nyebutnya saya nyalain HP-nya atau salah nyalain HP, nyalain lampunya posisi saya berada jauh dari rumah. Berarti kan kita ngomong fitur 3G, 4G yang kita lakukan, terus ini baru masuk ke server di rumah atau gateway yang ada di rumah, terus baru masuk ke Wi-Fi-nya, baru ke device-nya. Artinya di sini respon time-nya pasti ada, tidak bisa dibilang real time, pencet sekarang langsung ngekirim, enggak juga gitu. Tapi dalam hal ini ada plus minusnya. Plusnya adalah kita bicara efisiensi, kita nggak perlu balik ke rumah ya matiin lampu atau kemudian nyalain lampu. Tapi di kelemahannya adalah respon time-nya tidak bisa secara real time. Ya, jadi ini permasalahan yang paling umum gitu ya. Ada plus, ada minus. Plus kalau gini secara manual kita pergi ngantor langsung ingat, waduh lampu belum dimatiin gitu kan. Ya udah pulang lagi ke rumah matiin lampunya. Pak ngapain, biarin aja nyala. Ya biarin, tapi kalau lampu yang kita gunakan at least misalkan lampu sorot yang 1000 watt kita lupa matiin, kebayang berarti nanti bayar listrik kapan, berapa nih, kapan hari nanti pasti lebih mahal. Nah, tapi kalau misalkan kita tambahkan fitur IoT-nya, kita bisa menyalakan, mematikan melalui perangkat smartphone kita dari jarak jauh. Nah, plusnya adalah saya nggak perlu pulang, tapi dalam tanda kutip pasti ada jeda, lampunya akan mati setelah sepersekian detik, dan itu
bayaran mahalnya gitu. Karena ya kalau ngomong listrik ya 1 detik aja itu udah ngabisin berapa watt, ya hitungannya tetap jalan argonya gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bicara secara summary ya. Secara summary ini nanti pasti ada plus minusnya, kebutuhannya seperti apa, jarak yang perlukan bagaimana, dan mungkin kira-kira yang cocok mana gitu ya. Contoh, ada NFC, kita punya protokol NFC, ini urusan baterainya oke, tidak terlalu menghabiskan baterai yang cukup cukup tinggi. Jaraknya mungkin cuma 10 meteran, kurang dari 10 meter mungkin. Data rate-nya sekitar 2 megabit per second di spektrum 2,4 GHz. Ya. Kemudian eh, ada Bluetooth juga. Ini Bluetooth ini kalau untuk kontak mungkin kurang dari 4 cm. Kalau yang untuk Bluetooth connection mungkin kurang dari 10 meter, bahkan kalau ada terhalang pun juga masalah lagi. Cuma kapasitas transfer rate-nya ini cukup kecil dibandingkan menggunakan NFC karena cuma 100 kbps. Untuk WiFi, ini karena umumnya WiFi nggak pakai baterai Pak, colok listrik terus gitu kan, jadi nggak ada bicara WiFi. Jangkauannya mungkin cukup lumayan, 100 meter. Kapasitas transfer rate-nya juga bisa sampai 100 Mbps. Tapi ini baru WiFi normal ya. Sekarang kalau sudah normal, yang seri G ya. Mungkin kalau sudah seri N, seri AC, seri AD, WiFi-nya mungkin sudah lebih dari 100 Mbps. Untuk LoRa ini sangat bagus kalau untuk baterainya juga sama. Ini kapasitasnya bisa di 10 meter karena cukup jauh, 10 kilo bahkan lebih ya. Untuk LoRa itu 30 miles. 30 miles itu kali 1,5, sekitar 45 mungkin ya, atau 42, 40, 45 lah. 45 kilometer. Jadi kalau di Bandung mungkin Bandung Cianjur mungkin ya. Jaraknya kan cukup jauh berarti. Kapasitasnya memang lebih kecil, kurang dari 50 kilobit, lebih kecil dari Bluetooth, tapi ya tadi jangkauannya dia kuat. Oke. Ada NB IoT sama, tapi kapasitasnya dia lebih gede. Kemudian ada yang 2G, 3G, 4G, LTE tadi, dan kemudian 5G, bahkan mungkin sekarang yang lagi rame di penelitian itu adalah 6G. Meskipun ngomong 6G, saya aja 5G aja belum pakai. Belum nyobain gitu ya. Tapi riset-riset teknologi telekomunikasi sekarang udah ngomong juga 6G, tidak hanya 5G. Oke, kita bicara berikutnya adalah communication protocolnya. Nah, di communication protocol ada beberapa yang umum digunakan. Ya. Ini yang pertama kita ngomong Bluetooth. Ya. Saya yakin juga sudah familiar dengan Bluetooth-nya, di mana di sini short range ya. Jadi jarak dekat kurang dari 10 meter. Eh, Kelebihannya apa? Kelebihannya di sisi harga biasanya. Kalau Bluetooth ini harganya paling murah dibandingkan yang lain ya. Oh, nah ini. Compared to other communication protocols such as RFID, NFC, WLAN, LoRa, LTE, Wi-Fi, Bluetooth is less costly to deploy. Jadi yang paling murah kalau kita gunakan Bluetooth ya. Bahkan perangkat-perangkat kesehatan pun banyak menggunakan Bluetooth untuk berkomunikasi karena tadi murah, gampang di-deploy, terus kemudian juga bisa create personal area network sendiri, dan jangkauan range-nya tergantung Bluetooth-nya gitu ya. Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 gitu kan. Nah, itu tergantung. At least ada yang sampai 30 meter jaraknya, cukup lumayan, cukup bagus. Oke, contoh implementasinya tadi saya bilang umumnya digunakan di perangkat kesehatan karena perangkat kesehatan ini memerlukan komunikasi yang sangat cepat sehingga tidak perlu mengambil datanya manual, bisa kita bikin secara
digital dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya, contoh bagaimana Bluetooth-nya digunakan untuk sarana berkomunikasi, sarana berinteraksi, dan sebagainya. Oke, protokol stack Bluetooth-nya seperti ini. Saya skip aja, nanti silahkan dieksplor. Kemudian, nah ini ada beberapa gambaran komunikasi yang terjadi di Bluetooth tadi, yang personal area network ya. Jadi ini yang kita biasa disebut dengan Piconet, di mana kita menggunakan master and slave model. Ada master yang bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi dengan seluruh slave-nya. Gambarannya seperti ini, kalau menggunakan kabel kurang dari 1 meter, menggunakan Bluetooth, komunikasinya mungkin bisa dari 1 sampai 100 meter, tergantung Bluetooth, konfigurasi perangkat Bluetooth yang digunakan ya. Ini bentuk slave and masternya, ya, ini bentuk slave and masternya yang lebih ke personal area network. Oke, connecting Bluetooth saya yakin juga sudah pada familiar ya, di mana kita biasanya harus saling mengenal dulu Bluetooth-nya, bicaranya melakukan discovering, ya, lakukan inquiry atau melakukan discovering, terus kemudian melakukan paging ataupun connecting, berkomunikasi, melakukan transformasi informasi di keduanya, sehingga kedua Bluetooth-nya saling mengetahui posisinya, terus kemudian baru melakukan connectivity atau pertukaran datanya. Nah, pertukaran datanya pun bisa jadi ada beberapa aktivitas yang terjadi karena misalkan tidak mungkin kalau active mode ini berarti artinya connectivity-nya dalam keadaan connect bisa atau sedang melakukan transmisi. Atau sleep mode ini biasanya pada saat device-nya tidak aktif. Nah, atau misalkan dalam mode sleep nantinya gitu kan. Nah, ada mode hold, ini biasanya mode temporary di mana biasanya dia default itu karena biasanya masternya yang menyuruh ya, masternya menyuruh untuk menunggu. Ada mode park, ini mode paling istilahnya benar-benar dia tidur, jadi dia nggak ngapa-ngapain sampai dia dibangunkan oleh si masternya. Jadi, oke, saya connect dengan Anda, tapi karena saya tidak ada komunikasi atau tidak memerlukan komunikasi lebih lanjut dari Anda dalam mode park aja dah. Nyantai deh, duduk manis di situ gitu kan. Mas kesana seperti itu. Kalau hold ini berarti artinya saya masih perlu tapi suruh nunggu dulu, baru berikutnya, kesempatan berikutnya saya akan meminta Anda untuk melakukan interaksi. Contoh paling gampangnya seperti itu. Oke, ini batasan state mesinnya, misalkan tadi bicara disconnect, connecting, aktif, itu transmitnya seperti apa, connect seperti apa, park, sniff, hold-nya ini seperti apa. Oke. Next, selain Bluetooth kita punya Zigbee. Ya, Zigbee ini apa ya istilahnya? Bisa dibilang kalau saya sih nyebutnya Zigbee ini adiknya Bluetooth ya. Karena tadi Bluetooth mungkin di awal-awal apa ya, beberapa kelemahannya itu transmisi datanya. Nggak nggak begitu cepat, tapi kemudian muncul Zigbee. Ya, Zigbee di sini eh, transmisi datanya udah lumayan lebih cepat, terus kemudian dia juga lebih low energy gitu ya. Kalau Bluetooth di awal-awal mungkin tidak low energy gitu ya, maka muncul Zigbee. Nah, kemudian sekarang baru Bluetooth-nya sudah low energy sehingga Zigbee pun bisa dibilang ini another choice option gitu ya, pilihan lain apakah mau pakai Bluetooth yang low energy atau menggunakan Zigbee. Oke. Nah, ini teoritisnya lah ya. Jadi, oke, nah sini. Ada Zigbee coordinator, ada Zigbee router, ada Zigbee end device. Di mana ini biasanya device yang menggunakan Zigbee ini biasanya terdiri dari ketiga macam ini.
ada ZigBee end device-nya, kemudian ada ZigBee router yang bertanggung jawab mengcapture atau bertanggung jawab berkomunikasi secara langsung antara ZigBee end device dan ZigBee koordinatornya. Kalau ZigBee koordinator ini berarti bertanggung jawab untuk memaintain seluruh network-nya. Mungkin nanti di belakang ada contoh implementasinya biar lebih gampang mengerti ya. Topologi at least bisa kita bikin star, bisa kita bikin mesh, bisa kita bikin cluster juga. Jadi ini yang merah ini adalah ZigBee koordinatornya yang mengatur, kemudian ada ZigBee router, ada ZigBee device, yang biru ini routernya, ini device. Jadi at least untuk yang simple itu biasanya kita cukup pasti perlu sebuah koordinator dan juga perlu sebuah device-nya. Ya. Router ini biasanya kalau misalkan kita akan urusannya berkomunikasi lebih dari satu ZigBee device. Ya, jadi kadang-kadang router perlu, kadang-kadang nggak perlu router juga. Gitu ya. Karena tinggal tergantung kebutuhan. Ceritanya mau seperti apa. Oke. Ini beberapa versionnya, kelebihan versi 2 dan versi 3 seperti apa, nanti kita ada silahkan di explore. Nah, ini contoh implementasi dari ZigBee. Ya, jadi ini contohnya seperti ini. Jadi si ZigBee end device-nya ini langsung dengan misalkan pasien, kemudian datanya karena cukup jauh tidak bisa terhubung dengan ZigBee koordinator, maka perlu ZigBee router untuk saling berkomunikasi, untuk berkomunikasi dengan ZigBee koordinatornya. Nanti dari ZigBee coordinator baru bisa terlihat di PC, atau juga bisa dilihat oleh si smartphone yang ada di suster ataupun dokternya. Ini kan juga untuk misalkan kita punya wireless sensor network, ini gateway-nya, ZigBee-nya seperti apa, ke web-nya, dan connect ke PC-nya. Protokol terakhir yaitu LoRa. LoRa ini sesuai namanya juga long range. LoRa ini adalah kepanjangan dari long range, di mana memang urusannya ini paling apa ya? So far saat ini paling oke digunakan kalau memang untuk implementasi di lapangan. Jadi mungkin saya langsung ke sini, nggak di sini. Di sini disebut long range-nya karena connect device up to 30 miles. Nah, 30 mile di rural area atau area-area yang memang dalam tanda kutip belum terjamah gitu ya. Nah, so ini cocok. 30 miles. Saya pernah lihat orang bule meme-nya adalah orang bule lagi kehausan, meme-nya adalah dikasih panah 1 mil ke kiri itu ada tempat minum atau apa namanya? Saya lupa. Kalau di padang pasir itu ocean, kok ocean sih? Udah lupa namanya. Misalkan ada mata air gitu kan. Sebut 1 mil ke kiri ada mata air, tapi ada juga 1 kilo ke kanan juga ada mata air. Orang bule milihnya adalah 1 mile. Karena menurut dia 1 mil itu lebih kecil dari 1 kilo. Kenapa? Ya karena kalau 1 mil itu 1,6 kilo. Jadi 1 mil lebih kecil dong daripada 1 kilo. Gitu kan. Iya. Mungkin saya nggak ngerti ya. Itu joke-nya parah itu. Joke-nya kalau saya baca itu parah. Jadi dia nyebut 1 mile itu lebih kecil dari 1 kilo. Hmm. Oke, tapi kalau objeknya seperti itu, ke kiri 1 kilo adalah sebuah sumber mata air, ke kanan 1 mile adalah sumber mata air. Pilih mana? Nah, dia pilih 1 mile karena 1 mile itu lebih kecil dari 1 kilo. Oh iya, benar. Tapi kan beda artinya kalau ke kiri 1 kilo sama ke kanan 1 miles gitu ya. Oke, long range-nya ini 30 mile berarti up to 45 ya.
Ya, kalau 1,6 ya. 1,6 berarti 45 something lah ya, 45 lebih mungkin ya. Nah, LoRa, low power, ya tadi powernya cukup tinggi, cukup power yang dibutuhkan cukup kecil, bisa long lifetime. Nah ini disebutkan bahkan sampai 10 tahun. Oke, baterainya bisa 10 tahun. Ngecasnya cukup sekali, gitu kan? Secure, ya sudah terenkripsi, standar juga sudah masuk standarisasi. Geolocation dia bisa mengaktifkan GPS tracking juga, bisa mobile juga. Kapasitas yang dikirimkan message ataupun transfer rate-nya juga cukup tinggi. Yang pasti low cost, harganya cukup murah. Nah ini sama ada end device, ada komponen-komponennya ya, ada end device, ada LoRa gateway-nya, ada network server, ada application server-nya. Ini gampangnya seperti ini, ada apa namanya end device-nya tadi, ada gateway-nya, baru kemudian ada perangkat server ataupun application. Koneksinya begini deh. Oke, ini teknologi state mesinnya, ini implementation-nya, nah ini LoRa sensor dan node-nya ini misalkan bicara teman-teman di logistik biasanya ini menjaga suhunya, menjaga kelembabannya, menjaga udaranya gitu ya. Terus kemudian misalkan di sini pengiriman, transportasi juga bisa dilihat ada di mana, kecepatannya bagaimana, suhu, kelembaban dan oksigennya bagaimana. Kalau di pertanian juga ceritanya bersama nih, pasti curah hujan, kadar air juga bagaimana, anginnya seperti apa, kelembaban tanahnya bagaimana. Ini juga bisa detect pakai LoRa, masuk ke gateway, kirim ke cloud, masuk ke IoT core-nya, dan bisa kita pantau di smartphone kita. Oke. Nah, ini terakhir tentang application protocolnya. Application protocol artinya biasanya bicara kira-kira mau ditampilkan seperti apa, terus cara kerjanya bagaimana. Nah, umumnya yang digunakan apa gitu kan. Jadi misalkan kayak ini standarnya kita bisa gunakan application protokol standar SMTP, FTP, HTTP, POP3, IMAP, SNMP dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kerja dan sebagainya, apa yang kita perlukan, mungkin ini pendefinisian detail masing-masing saya yakin ini bisa saya skip karena mungkin pelajaran jaringan komputer sudah didapat ya. Nah, mungkin saya agak masuk ke sini, di mana ini protokol IoT stack-nya dibandingkan dengan OSI model seperti apa. Di application layer mungkin kita akan nanti bicara MQTT, XMPP, MPQP, OAP, dan sebagainya. Ini yang akan kita gunakan. Oke, protokol penggunaannya biasanya bicara di usernya biasanya hanya di IoT application-nya seperti apa. Di application-nya sendiri ada MQTT, XMPP, kemudian di transport layer-nya kita bicara mau pakai TCP atau UDP, dan network-nya kita bisa pakai Ethernet, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai Zigbee, ya, sebagainya. Oke, mungkin langsung mana ya? Ini pemahaman-pemahamannya, ini perbandingannya menggunakan MQTT atau menggunakan QoF, menggunakan SMTP dan sebagainya. Ini ada beberapa protokol comparison-nya ya. Oke, saya langsung. Nah, ini yang biasanya rame gitu ya. Rame artinya teman-teman IoT pasti selalu urusannya dengan ini nih. Ya, MQTT kita bicara mesin to mesin protokol, di mana mesinnya bisa berkomunikasi misalkan dengan WSN untuk mengirimkan sebuah message, yang kemudian message tadi diterima dan kemudian dikirimkan ke pihak yang lebih tinggi. Ya, dari misalnya client servernya, ini connect dan sebagainya, sampai disconnect-nya. Ada yang disebut MQTT broker, di mana dia bisa memanage banyak sekali channel, banyak sekali topik
yang ditentukan atau yang telah didefinisikan. Ini contohnya seperti itu. Nah, secara umum komunikasi yang terjadi begini. Jadi kita punya wireless sensor network, ya. Dia akan mempublish sebuah topik dan sebuah datanya diterima oleh MQTT brokernya, dan kemudian ini bisa jadi tetap ada di MQTT brokernya atau bisa terkirim ke mobile device atas dasar subscribe atau atas dasar request dari si yang user, ya, atas dasar usernya. Jadi bisa minta data, di mana ini selalu ngirim. Dia selalu ngirim masuk ke sini. Tapi kalau nggak ada yang request, ya mungkin dia santai aja, datanya ditampung aja gitu ya. Jadi begitu pengen request suhu sekarang berapa sih gitu ya. Nah, ini bisa diambil. Atau memang kita ambilnya modenya real time. Jadi selalu merequest data terkini gitu ya. Jadi di sini ditampung, dikirim dan seterusnya. Jadi si WSN ini, wireless sensor network ini, namanya sensor, dia hanya mengirimkan sinyal, tidak bisa ngatur, kecuali kita punya perangkat lain yang tujuannya untuk kalau suhunya sekian, misalkan nyalain AC, kalau suhunya sekian, nyalain heater dan sebagainya. Itu tetap sensornya hanya sebatas mengirimkan data. Oke. Nah, ini MQTT sensor network. Oke, lanjut kelebihan dan sebagainya. Oke, ini langsung aja deh. Ini beberapa contoh. Berikutnya adalah menggunakan MQTT on Android. Komunikasinya seperti apa? Oke, dan ini kita bisa gunakan TeamSpeak. Cuma mungkin ada beberapa TeamSpeak sekarang sudah tidak bisa fitur ya. Ada beberapa fitur yang sudah tidak bisa digunakan ya. Contohnya misalkan kita menggunakan Wi-Fi-nya ataupun Bluetooth kalau nggak salah. Mungkin karena sudah lebih ke komunikasi datanya, sekarang TeamSpeak ini untuk capture datanya, terus kemudian diolahnya nanti menggunakan MATLAB. Oke, ini contohnya, saya skip dulu. Nah, ini contoh dashboard TeamSpeak-nya. Kita punya beberapa channel dan kita punya sebuah channel yang memiliki beberapa topik. Misalkan, nah, topik ini diambil dari sensor yang ada di kita. Jadi kita bisa tahu, kita bisa masukin ke dalam cloud. Jadi dalam tanda kutip ini membuat visualisasi dengan menggunakan cloud, menggunakan TeamSpeak. Ini belajar TeamSpeak-nya mungkin bisa di link di sini. Saya nggak akan tayangkan videonya, silahkan dibaca, silahkan dicoba. Kemudian mungkin saya tambahin, terakhir saya tambahkan silahkan Anda explore, ya, misalkan dengan menggunakan TeamSpeak, tapi untuk smartphone sensor yang ada di HP Anda. Jadi kalau misalkan bicara TeamSpeak yang tadi, mungkin kita akan bicara bagaimana bikin perangkat device menggunakan sensor-sensor yang ada gitu kan, menggunakan Arduino atau apa gitu kan. Tapi mungkin kita ubah. Jadi sensornya ini yang ada adalah di perangkat HP Anda masing-masing. Di sini silahkan explore. Install MATLAB Mobile terlebih dahulu, terus kemudian connect ke smartphone Anda, kemudian baru connect ke TeamSpeak-nya. Atau ya banyak sih, silahkan cek di sini bagaimana connect dengan Android, terus kemudian atau belajar bagaimana connect dengan TeamSpeak-nya, mungkin bisa connect ke sini. Karena sekarang pun juga ada SIM-lib-nya si MATLAB, jadi mungkin jauh lebih oke. Cuma memang masalahnya kadang-kadang terbentur dengan license ya. Mungkin nggak tahu, mudah-mudahan kedepannya license-nya bisa difasilitasi sama Telkom. Saya udah ngomong ke Pak Bayu mungkin. Kalau untuk MATLAB mungkin bisa SIM-lib-nya juga bisa dibantu ya, Mbak lab-nya Pak Bayu biasanya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab. Silahkan. Halo Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya, misal ada sebuah sensor gitu, sensornya ini pengen diimplementasin machine learning gitu.
Nah ini diimplementasinya ditaruh di mana ya Pak? Kalau kalau sensornya implementasi mesin learning-nya buat apa? Karena sensor cuma capture data. Bukan sensor sih, misalnya ada kamera gitu, kamera yang bakal identifikasi gitu. Tapi kan kameranya cuma nangkep doang. Yang Hmm, mengidentifikasi itu biasanya di perangkat, misalkan kalau Anda gabungkan di Raspberry Pi ya, berarti di Raspberry Pi-nya nanti yang akan dikasih mesin learning-nya. Artinya pertama mungkin Anda bisa gunakan Python untuk mendeteksi wajah terlebih dahulu. Nah, kemudian baru kita tambahin dataset-dataset khususnya untuk wajah seperti ini itu biasanya wajahnya siapa? Apakah wajahnya ini itu boleh masuk ke ruangan atau tidak? Nah, artinya kan eh, agak sedikit kompleks yang diperlukan. Jadi misalkan begitu, oke, wajah ini adalah karyawan kami sehingga pintu otomatis terbuka atau kunci lock apa sih namanya? Solenoid locknya bisa kebuka atau kalau menggunakan magnetiknya bisa mati terlebih dahulu sehingga pintu bisa terbuka. Nah, mungkin yang dimaksud seperti itu mungkin kan. Nah, masalahnya taruh di mana? Ya, kalau saya sih berarti naruh di perangkat apa namanya? Processingnya. Apakah kalau pakai Arduino berarti apakah cukup ditanam di situ? Masalah berikutnya adalah biasanya dataset face recognition ini cukup besar dan untuk learningnya kan memakan waktu. Nah, itu sih. Karena sekarang urusannya computing power. Gitu mungkin Mas Arda ya tadi ya. Oke. Yang lain? Atau Mas Arda masih masih punya unek-unek monggo? cukup sih Pak, mungkin lain kali. Oke, siap. Jadi memang sekarang lagi happening ya IoT, kita gabung dengan artificial intelligence ini memang oke banget. Cuma ya tadi contoh misalkan gini, kemarin yang saya pernah bilang di pertemuan awal, misalkan Anda mencoba mengimplementasikan driving aids ya, misalkan untuk supir supaya tahu apakah supirnya dalam keadaan ngantuk atau tidak. Di mana yang dia baca pasti menggunakan kamera di HP-nya, terus kemudian melihat posisi kelopak matanya menutup, kalau menutup udah tidur ya berarti ya, istilahnya terbukanya tidak umum gitu kan. Nah, tapi kalau saya biasanya kenanya, oh dianggap sipit gitu ya. Kalau dianggap sipit ini susah. Jadi selalu dianggap ngantuk terus gitu kan. Padahal ya memang begini matanya gitu kan. Nah, artinya semakin banyak dataset yang dimasukkan, berarti dia akan mengenali penggunanya itu seperti apa. Kalau memang penggunanya matanya belok, matanya belok. Bahasa Indonesia apa ya? Nggak tahu juga bahasa Indonesia saya. Matanya itu apa ya? Terlihat lebih 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 luas misalkan ya kelopak matanya. Retina matanya lebih terlihat lebih banyak gitu dibandingkan yang matanya sipit misalkan. Nah, itu kadang-kadang jadi datasetnya harus di apa dikasih masukan yang sangat banyak. Baru bisa kita bilang eh, data base untuk muka orangnya jadi lebih baik. Artinya orangnya sudah sipit, turun sekian derajat aja atau turun sekian itu sudah dianggap, oh ini orang ini udah ngantuk nih. Nah, itu mungkin jadi sebuah artificial intelligence sendiri AI-nya muncul di situ, di code-nya atau dari hasil datasetnya. Karena kalau hmm, kita-kita di S3 itu kita bilang kita bisa bikin dataset aja itu jadi topik tersendiri untuk tugas disertasi kita. Jadi untuk yang S1 sih saya sih gampangnya ya cari aja dataset yang sudah ada. Tinggal kita implementasi dataset tersebut jadi seperti apa. Kalau saya sih gitu sih. Oke, saya ada pertanyaan lagi, mungkin saya coba buka kembali 1-2 menit ini. Silahkan. Bertanya Pak. Oke, silahkan. Oh, kecil banget suaranya. Halo halo tes tes. Ya, siap. Oh ini Pak.
Jadi saya agak penasarannya sama yang eh, connectivity ini, Pak. Tadi untuk spektrum yang Mhm. digunakan tuh ada yang unlicensed sama yang licensed tuh bedanya apa, Pak? Kalau yang unlicensed ini berarti kita bisa langsung pakai. Contohnya misalkan kalau menggunakan WiFi ya, kita nggak perlu izin kan. Nah, tapi yang license ini karena menggunakan frekuensi tertentu, ini kita harus punya izinnya. Contoh kalau yang atau sekarang masih ada beberapa orang menggunakan jalur untuk komunikasi. Contoh sepelenya adalah harus terdaftar di Orari. Pernah dengar nggak? Jadi orang tersebut akan menggunakan sarana komunikasi menggunakan frekuensi tertentu, jalur frekuensi tertentu. Nah, tapi kalau dia ilegal, itu dia bisa terkena tidak sorry, bukan ilegal istilahnya, ya ilegal tidak terdaftar, itu dia bisa terkena pasal-pasal telekomunikasi gitu ya. Nah, atau mungkin pernah lihat nggak ada rumah yang di atasnya ada antena, tapi bukan antena tower triangle gitu, tapi antenanya antena CB ya, antena CB. Nah, itu biasanya kalau yang seperti itu harus dipastikan apakah orang tersebut punya license atau enggak. Nah, biasanya kalau orang tersebut punya punya hak license, dia di depan rumahnya biasanya ditempel pertama logo Orari. Ya, organisasi radio apa sih, sampai lupa namanya Orari. Untuk menjadi member Indonesia. Orari, ya, pokoknya organisasi radio Radio Republik Indonesia, ya betul. Nah, contoh seperti itu. Jadi, eh, contoh paling sepele mungkin ya radio tadi ya. Radio itu punya frekuensi tertentu, sehingga kita bisa putar channel tersebut dan kita bisa dengar siaran radionya. Nah, untuk bisa dapet, kita bisa ngobrol di frekuensi tersebut, kita harus beli license. Nah, yang disebut license itu seperti itu. Contoh misalkan kalau tadi disebutkan ada 3G, 4G gitu ya. Nah, ini contoh paling sepele adalah smartphone kan, HP Anda gitu kan. Dulu awal-awal mungkin Telkom itu hanya punya depannya 0811, 0812, 0813, misalkan seperti itu. Karena banyaknya user yang menggunakan frekuensi tersebut, sehingga frekuensinya habis oleh user-user tersebut, sehingga muncullah frekuensi baru, misalkan 0852, 0853. Nah, itu frekuensi yang dibeli atau dibayar oleh si Telkom. Jadi mudah-mudahan kebayang ya yang dimaksud license sama unlicensed-nya tadi. Unlicensed itu artinya frekuensi-frekuensi seperti 2,5G, 5G itu yang frekuensi yang gratis ya, yang bisa Anda gunakan. Tidak perlu minta izin, tidak perlu bayar. Ya, kayak tadi kalau misalkan pesawat pemancar CB itu menggunakan frekuensi khusus seperti halnya frekuensinya radio, Anda harus pertama tergabung sebagai member Orari, terus kemudian biasanya punya call sign sendiri, misalkan Yankee Delta Charlie 101. Nah, itu call sign Anda bahwa Anda apa ya istilahnya? Sampai lupa saya. Seolah-olah terdaftarnya sebagai member itu dengan call sign itu sehingga Anda punya frekuensi yang bukan punya hak untuk mengakses jalur Yankee Delta tersebut. Ada kan biasanya ada yang ke Charlie, yang ke Delta gitu kan. Yang ke Alpha itu ada frekuensi-frekuensi yang boleh Anda pakai selama di situ. Lewat dari situ biasanya akan kena punishment atau bahkan mungkin bisa bukan dibubarin ya apa ya. Bisa dicabut izinnya atau malah kalau tidak punya izin ya perangkatnya bisa disita gitu kan. Ada yang pernah nyoba pakai HT mungkin? Nah, iseng-iseng cari pindah-pindah channel, terus ketemu orang ngobrol di situ, dan kemudian ada yang tiba-tiba masuk dan tiba-tiba marahin gitu. Maaf, mohon maaf, ini jalur untuk Basarnas ya, mohon di-clear, mohon dikosongkan. Oh, berarti kita langsung tahu, oh oke, itu saya nggak boleh masuk jalur ini gitu. Kenapa? Ini jalurnya Basarnas. Jadi misalkan kalau ada
emergency call dan sebagainya, ada kejadian force major, nah kita boleh menginformasikan ke jalur tersebut. Tapi kalau jalur tersebut dipakai buat ngobrol, kalau dulu nyebutnya buat mojok ya, ngobrol dengan cewek di belahan dunia sebelah sana, belahan daerah sebelah sana menggunakan radio frekuensi seperti itu bisa dilakukan. Sekarang pun masih kok, tapi mungkin nggak terlalu banyak. Mungkin itu Mas Hamam ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin sebelum ditutup kita narsis kembali nih. Wah, ada 56, lumayan nih. Setengah lebih ya. 3/4 malah mungkin. Oke, kita narsis kembali untuk penutup. Wah, ada penggemar SpongeBob. Belakangnya SpongeBob. Padahal sekarang SpongeBob penontonnya bukan bocil ya sekarang, malah penontonnya orang-orang dewasa karena agak 18 plus. Oke, saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke, saya pindahin ke Word saya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Belum mulai puasa kan ya minggu depan? Belum ya, masih aman ya, masih jauh ya? Masih jauh. Sekarang 7, 14, 21. Oke, masih 3 kali pertemuan lagi. Enggak 3 kali, 2 kali ya, 2 kali lagi baru. Mungkin ketemunya pas bulan puasa. Suara saya mungkin agak saya hemat, jadi mohon maaf. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Insya Allah bermanfaat. Kita sharing-sharing saja. Oke, jadi akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Sehat selalu, sama-sama. Pak. Amin.